Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang peluang usaha ternak, Pak ya. Peluang usaha ternak ini masih terbilang menjanjikan di Indonesia asal Anda tahu bagaimana cara beternaknya dan tahu memanfaatkan segala aspek yang bisa menguntungkan peternakan Anda. Saya peternak ayam broiler dan saya hidup dari beternak ayam broiler. Ya. Tapi di ayam broiler ini akhir-akhir ini saya lihat semakin kacau. Bahkan harganya juga sudah tidak masuk akal. Yang lebih tidak masuk akalnya malah terjadi harga di kandang itu misalnya 15.000, di pasar bisa sampai 35.000 sampai 40.000. Nah, ini yang nggak masuk akal, terjadi kesenjangan. Oke, namun di luar daripada itu, banyak yang masih tergiur beternak ayam broiler dengan mengharapkan keuntungan yang besar. Mereka ini mungkin kurang edukasi atau belum menemukan channel saya ini. Saya kasih saran untuk para peternak pemula. Kalau masalah beternak, semua orang bisa beternak, Pak. Tapi semua orang nggak bisa memasarkan produk ternaknya. Banyak orang bisa memelihara ayam itu, banyak orang nggak sekolah pun pelihara ayam, ayamnya bisa berkembang biak dan gemuk-gemuk sehat-sehat. Saya berikan saran kepada Anda bagi yang ingin membuka usaha peternakan, apapun itu usaha peternakannya, sapi, kambing, ayam, bebek, ikan, atau apapun lah itu, jangkrik ya, boleh ternak apapun. Yang pertama, satu, Anda harus kuasai skill beternaknya. Cara perawatan ternaknya gimana, itu Anda harus kuasai. Jangan sampai salah pelihara. Anda bisanya ternak ayam, tiba-tiba Anda ternak sapi tanpa pengetahuan yang mumpuni, bisa hancur Anda hanya buang uang gitu loh. Nah, setelah Anda kuasai yang namanya skill beternak ini, Anda harus jalan ke pasar. Oke. Jalan ke pasar di sini yang saya maksud, Anda lihat yang diminati di situ, yang dijual apa? Diminati tapi yang jual sedikit. Misalnya, yang diminati di situ daging ayam broiler. Sampai habis, misalnya Anda tanya kepada pedagang Anda, "Bu, berapa kilo sehari bisa menjualkan daging ayam broiler? Apakah stoknya selalu ada? Apakah stoknya selalu kurang?" Kalau dia jawab, stoknya agak susah nih mas didapat ayam broiler ini, Anda boleh Pak ternak ayam broiler. Tapi kalau stoknya selalu melimpah dan harganya murah, sebaiknya Anda pikirkan lagi beternak ayam broiler ini. Atau Anda boleh beternak ayam broiler tapi Anda tidak mengandalkan broker gitu loh, tidak mengandalkan pedagang di pasar. Kenapa? Anda bisa menjual sendiri hasil ternak Anda, baik berupa karkas ataupun berupa produk olahan. Boleh Anda ternak ayam broiler karena biaya produksinya lebih murah pastinya. Misal HPP-nya itu 16.000 per kilo. Kalau beli di pasar ayam broiler mungkin bisa harga 30 atau 35.000 per kilo. Nah, Anda butuh bahan pokok nih, butuh bahan dasar buat produk Anda supaya Anda lebih untung, Anda ternak sendiri, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau Anda cuma punya skill beternak, tidak sanggup membuat produk olahan yang bisa dijual kembali ke konsumen dengan harga yang tinggi, tidak sanggup berjualan sendiri di pasar Bukalapak supaya dapat harga lebih tinggi, Anda selesai. Nggak usah mikirin ternak. Jualan lain kayak jualan cabai, atau Anda bisa jadi pedagang ayamnya langsung di pasar tanpa menanggung resiko kematian gitu ya. Bang, nanti kalau misalnya jadi pedagang itu nanti daging ayamnya bisa busuk. Ya jadi pedagang ayam itu juga mikir Pak. Anda mungkin bisa beli lemari pendingin, jualan dan sebagainya, itu masing-masing pekerjaan sudah ada risiko. Tapi kalau namanya resiko peternak, sudah menanggung resiko kematian, Anda juga harus menahan yang namanya fluktuatif harga yang sangat sadis. Ya, fluktuatif harga yang sangat sadis. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi yang namanya harga ayam broiler itu 8.000 per kilo. Saking stresnya para peternak itu bagi-bagi ayam gratis di pinggir jalan. Tapi ya kok bisa di pasar itu harganya sampai harga 40.000, 35.000. Ini membuktikan masih banyaknya carut marut
ayam broiler ini mafianya masih banyak gitu loh. Entah mafia yang kecil-kecilan atau mafia yang besar, ya. Dan kita nggak pernah tahu soal itu. Kita cuma bisa nebak-nebak dan mengalaminya, merasakannya. Merasakannya contohnya kayak mana, Bang? Ya itu tadi, harga kandang 15.000 di pasar kok bisa sampai 40.000 misalnya. Sudah pernah kan saya bahas konten sebelumnya. Nah, kalau hal-hal seperti itu yang sanggup ngatasin siapa? Orang besar. Kalau orang-orang kecil kayak gini ngapain? Orang kita kayak gini bisanya nebak-nebak, cuman ngomong sebatas obrolan di warung kopi. Nah, apa yang kita pentingkan sekarang? Bagaimana caranya mencari nafkah untuk keluarga, mengisi perut, ya. Jadi jangan pikir yang berat-berat, pikir aja yang sederhananya. Contoh, Anda mau ternak bebek, cari dulu di pasarnya gimana, harganya gimana, bagus nggak, baru lakukan peternakan. Jangan beternak dulu, baru Anda pergi ke pasar. Kuncinya pasar, Pak. Ya, pasar dan Anda sanggup mengolah sendiri. Kalau Anda juga mengandalkan broker sebagai tali rantai pemasaran Anda selesai juga. Broker nggak peduli Anda HPP-nya 17.000, kalau harga nasional sampai harga kandang 18.000 dia tetap beli 18.000. Bahkan ada beberapa kasus broker itu malah nyunat harga peternak mandiri itu jadi lebih murah dari harga PT. Pernah juga saya bahas konten saya beberapa tahun yang lalu masalah itu. Saya langsung ngomong ke brokernya. Solusinya apa yang kayak gitu? Ya Anda bergabung dengan PT kemitraan. Bergabung dengan ke PT kemitraan ini nggak dosa kok. Anda cuma ingin menyelamatkan leher Anda, menyelamatkan mulut-mulut yang harus Anda beri makan. Ngapain maksain mandiri di tengah orang bermitra semuanya hancur, Pak, bunuh diri. Mending jualan baju, jualan pulsa, atau jualan ceker ayam, ambil dari peternak kemitraan. Beli ayam afkirnya lebih murah, Anda jualan ke pasaran, itu lebih untung daripada Anda sok beternak mandiri di tengah kemitraan yang sedang booming gitu. Gak ada yang dibela apapun, gak ada maksud untuk membela kemitraan atau mandiri. Semuanya hanya untuk kita orang kecil ini untuk apa? Ngisi perut. Bukan buat beli Lamborghini, bukan buat beli Kawasaki H2 misalnya, ya. Enggak. Kita cuma buat gimana caranya anak bisa sekolah, istri bisa senyum, dikasih uang, dan dapur tetap ngebul. Nah, makanya jangan asal-asalan terjun di dunia ayam broiler atau ternak apapun itu. Ya, lihat dulu kondisi pasar, apakah bisa menerima produk ternak Anda. Kalau bisa, gas saja, nggak usah mikir yang lain. Yang penting dapur ngebul. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.